Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan mata kuliah manajemen perbankan konvensional, yang mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manajemen kredit perbankan. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama memasuki sesi pembacaan doa terlebih dahulu. Di sini saya akan mengajarkan secara Islam untuk yang non-Muslim, mohon disesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Rabitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa rizqni fahman. Allahumma azina min juluti fahmi wa azina min nuril fahmi wa tabaina bi marifatika wa hasilana ablaba fadlika ya rahman rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Izin men-share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman. Yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang manajemen kredit perbankan ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa manajemen kredit perbankan itu merupakan bagian dari fungsi perbankan ya teman-teman, yang mana fungsi dari perbankan tersebut adalah menghimpun dana berupa tabungan dan juga menyalurkan dana nasabah berupa pinjaman atau kredit, atau istilahnya itu lending. Nah, teman-teman, apa sih itu kredit? Nah, kata kredit itu berasal dari kata trade rate yang artinya adalah kepercayaan. Nah, jika kita menghubungkan dalam konteks perbankan, maka sebelum kita memberikan pinjaman atau kredit ke nasabah tersebut, salah satunya kita harus melakukan analisis kredit dulu ya teman-teman. Yang mana analisis kredit itu dilakukan untuk meyakini bahwa calon nasabah dapat dipercaya, mencakup latar belakang personal dan juga perusahaan, mencakup prospek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor lain. Dan bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman, dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Nah itu teman-teman ya. Maka dari itu sebelum perbankan memberikan kreditnya atau lending, meminjamkan dananya kepada nasabah, pihak bank tersebut harus tahu terlebih dahulu bagaimana background dari nasabah tersebut, kemudian bagaimana latar belakang personalnya, bagaimana perusahaannya, kemudian bagaimana prospek usahanya, dan juga bagaimana kemampuan nasabah tersebut untuk mengembalikan dananya kepada pihak perbankan gitu ya. Karena perbankan juga tidak ingin mengalami kerugian dengan gagal bayar dari pihak nasabah tersebut gitu ya. Kemudian unsur apa sih yang terkandung dalam fasilitas kredit? Yang pertama ada kepercayaan, trust, kemudian ada kesepakatan, kemudian ada jangka waktu, risiko, dan juga balas jasa. Nah, nanti akan dijelaskan secara khusus di slide selanjutnya terkait apa saja sih indikator dari pihak nasabah yang dapat nasabah tersebut meminjam uang kepada perbankan. Nah, analisis kredit itu punya indikator-indikatornya ya, teman-teman. Nanti akan dijelaskan di slide khusus. Nah, kemudian apa sih itu pemberian kredit? Nah, pemberian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi, kredit itu adalah suatu proses akad antara si peminjam bank atau si peminjam uang yaitu bank dan juga orang yang meminjam itu yaitu nasabah, dengan ketentuan yang telah disepakati seperti dengan jumlah jangka waktu pinjaman dan juga bunga dari peminjaman bank tersebut. Nah, kalau didasarkan dengan pemberian bunga itu sudah ada standarnya ya teman-teman, dari yang menerbitkannya itu adalah Bank Indonesia ya teman-teman. Kemudian apa sih itu pengertian manajemen kredit? Nah, pengertian manajemen kredit adalah proses pengelolaan kredit yang terdiri dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian kartu macet gitu ya. Jadi manajemen itu adalah mengatur bagaimana mengelola suatu kredit yang diberikan kepada nasabah dari mulai tahap perencanaan sampai pengendalian kredit macet gitu ya. Itu adalah pengertian dari kredit itu sendiri. Selanjutnya, apa sih tujuan kredit, teman-teman? Nah, tujuan kredit itu adalah guna mendapatkan nilai tambah baik bagi nasabah sebagai debitur maupun bank sebagai kreditur atau pendekatan mikroekonomi.
Kemudian salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan uang yang berada di masyarakat, pendekatan makroekonomi. Nah, itu selanjutnya tujuan dari kredit bagi pihak nasabah adalah kredit digunakan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dalam meningkatkan usaha dan pendapatan masa depan. Kemudian bagi bank adalah pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri. Nah, jadi eh, kredit itu sangat bermanfaat ya teman-teman bagi pemerintah dan juga bagi pihak nasabah itu sendiri dan juga bagi pihak perbankan. Bagi pihak pemerintah bahwa dengan adanya kredit maka akan menumbuhkan perekonomian masyarakat karena masyarakat yang memiliki usaha dan dengan tidak adanya modal maka dengan adanya kredit tersebut maka masyarakat yang memiliki usaha itu akan terbantu usahanya gitu ya dengan meminjam uang kepada perbankan. Kemudian bagi nasabah tersebut tadi hampir sama bahwa jika nasabah yang memiliki tujuan untuk wirausaha yang mana konteksnya bahwa nasabah tersebut tidak memiliki modal usaha maka dengan meminjam kredit tersebut akan terbantu gitu ya teman-teman. Kemudian bagi pihak bank itu sendiri dengan adanya kredit itu merupakan salah satu sumber keuntungan yang mana bunga itu dapat menjadi margin dari pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga yang dapat dijadikan sebagai profit laba dari pihak perbankan gitu ya. Maka dari tujuan fungsi perbankan itu sendiri bahwa kredit atau lending atau itu berfungsi untuk menyalurkan menghimpun dana masyarakat berupa funding dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, pasti tentunya dengan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit tersebut akan meningkatkan perekonomian baik secara mikroekonomi maupun makroekonomi ya, teman-teman. Itu merupakan tujuan dari kredit. Kemudian fungsi kredit ini ada beberapa poin ya. Fungsi kredit itu adalah kredit dapat meningkatkan daya guna utility dari uang. Kemudian kredit dapat meningkatkan daya guna utility dari barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi. Tadi ya seperti yang dijelaskan teman-teman bahwa dengan adanya kredit akan membantu kalangan wirausaha yang tidak memiliki modal dalam menjalankan usahanya gitu. Jika usahanya maju, ya tentunya jika usaha maju akan meningkatkan atau menyerap lapangan tenaga kerja ya teman-teman. Dengan menyerap lapangan tenaga kerja maka tingkat perekonomian di masyarakat akan naik gitu ya. Kemudian kredit menimbulkan kegiatan berusaha masyarakat. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tadi ya teman-teman jika banyak sekali wirausaha yang terbantukan oleh kredit yang diberikan oleh bank maka usahanya akan menjadi lancar. Kemudian jika usahanya lancar akan menyerap masyarakat tenaga kerja. Kemudian pastilah dengan adanya terserapnya tenaga kerja, daya beli masyarakat itu akan tinggi dan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional ya teman-teman. Kemudian kredit merupakan alat penghubung perekonomian internasional. Itu adalah fungsi kredit. Nah, ini adalah siklus permohonan kredit yang mana di dalam suatu struktur organisasi perbankan yang memiliki peran untuk menyalurkan kredit itu adalah akun officer ya teman-teman. Akun officer atau divisi marketing penjualan produk bank berupa lending itu ya teman-teman. Apa saja sih siklus kreditan? Yang pertama ada permohonan kredit yang mana nasabah mengajukan permohonan kepada bank baik bisa langsung mendatangi bank ataupun sekarang banyak sekali cara-cara yang dilakukan bank untuk menyalurkan kreditnya kepada masyarakat atau konsumen bisa melalui digital marketing atau by komunikasi marketing gitu ya. Nah, itu salah satunya untuk memberikan kredit kepada masyarakat gitu ya. Yang kemudian adalah analisis kredit, nanti akan dijelaskan khusus ya analisis kredit itu apa. Kemudian ada persetujuan kredit, yang selanjutnya ada perjanjian kredit, pencairan kredit, selanjutnya ada pengawasan kredit dan juga pelunasan kredit atau tambahan kredit kredit bermasalah. Nah, pelunasan kredit itu bisa dinyatakan nasabahnya berhasil melunasi itu atau juga nasabahnya tidak berhasil melunasi atau dalam istilahnya adalah kredit bermasalah gitu ya. Jadi siklus permohonan kredit, siklus perkreditan itu dimulai dari permohonan yang dilakukan oleh nasabah, melakukan analisis kredit, kecakapan dari kemampuan dalam nasabah dalam membayar uangnya kembali kepada pihak perbankan, kemudian disetujui kreditnya, kemudian perjanjian, kemudian pencairan kredit nih nasabah mulai diberikan
bank melakukan transfer dana kepada nomor rekening dari si nasabah, kemudian nasabah dapat dikreditkan, dapat dicairkan gitu ya. Kemudian dilakukan pengawasan apakah si nasabah tersebut dalam membayar kreditnya itu apakah baik atau tidak, apakah lancar atau tidak gitu. Kemudian diawasi ya. Kemudian tahap terakhir ada pelunasan kredit atau pelunasan kredit dan juga kredit bermasalah bagi nasabah yang gagal melakukan pembayaran atau istilahnya kredit bermasalah. Itu ya siklus dari perkreditan. Kemudian penggunaan kredit. Kredit adalah pengadaan barang modal atas proyek capital budgeting. Kredit itu kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja, katanya teman-teman. Kemudian kredit dapat digunakan sebagai pembelian surat berharga atau security purchase loan. Kemudian yang terakhir pembelian barang atau jasa konsumtif. Jadi penggunaan kredit itu dapat digunakan terhadap dua fungsi ya teman-teman, fungsi produktif maupun konsumtif. Nah, kalau fungsi produktif itu dana yang dihasilkan dari pengkreditan itu bisa dilakukan untuk membeli atau disalurkan kepada hal-hal yang produktif gitu ya, seperti untuk modal kerja, pemberian mesin, pengadaan barang modal atas proyek, atau pemberian mesin untuk kelancaran produksi dari misalnya contohnya organisasi, perusahaan, pabrik dan sebagainya. Itu lebih kepada penggunaan secara produktif gitu ya teman-teman. Nah, ada saja yang teman-teman meminjam bank itu untuk kebutuhan konsumtif, misalnya pembiayaan membeli barang, misalnya membeli mobil, membeli motor, biaya pendidikan, pernikahan, itu termasuk ke dalam konteks konsumtif gitu ya teman-teman. Nah, ini proses pemberian kredit itu hampir sama ya tadi dengan penjelasan sistem nikah dalam pemberian kredit ya. Pertama adalah pengajuan berkas, kemudian penyelidikan berkas, kemudian wawancara awal, kemudian ada pengajuan berkas, wawancara on the spot, kemudian pengajuan berkas, dan juga keputusan kredit. Jadi teman-teman misalnya kalau teman-teman punya usaha, teman-teman dapat mengajukan kredit gitu ya ke perbankan. Teman-teman dapat berkunjung langsung kepada di pihak bank langsung secara on the spot, yaitu bertemu dengan bagian customer service biasanya teman-teman ya. Kemudian data-data teman-teman itu dicek, misalnya persyaratan dari kredit itu harus mempunyai KTP, NPWP, dan juga misalnya slip gaji 3 bulan, nomor rekening koran, kemudian kalau ingin usaha harus menampilkan bukti dokumen usahanya, kemudian laporan keuangan usaha, itu merupakan prosedur dari pemberian kredit. Ya, kemudian ada wawancara awal nih oleh pihak analisis kreditnya gitu ya, apakah benar data-data yang dilampirkan tersebut gitu ya, kemudian diajukan berkasnya, kemudian pengajuan berkas, dan terakhir ada keputusan kredit. Nah, teman-teman itu diterima atau tidak, diberikan kredit atau tidak, ini dari keputusan akhir di keputusan kredit. Nah, teman-teman, ini adalah prinsip-prinsip penilaian kredit ya, teman-teman. Prinsip-prinsip penilaian kredit itu harus menjadi patokan bagi analisis kredit ya. Kalau di dunia perbankan itu ada bagiannya kredit analis atau marketing kredit officer biasanya. Jadi kredit analis itu adalah individu yang melakukan survei langsung ke lapangan gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman misalnya contoh ayah dan ibu teman-teman ya minjam ingin mengajukan pembelian mobil, pasti kan ada yang datang survei gitu ya, surveyor. Nah itu untuk melihat ini kecakapan dari teman-teman apakah mampu membayar kreditnya atau tidak gitu ya. Dilihat dari 5C, yaitu karakteristik, capacity, capital, condition, dan juga collateral. Kemudian ada 7P, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan juga protection. Nah, ini akan dijelaskan secara khusus di slide berikut. Nah, aspek penilaian yang dilakukan oleh kredit analis yaitu prinsip pemberian kredit, yaitu penilaian kredit sering dilakukan atas prinsip 5C. Yang pertama adalah karakter. Nah, karakter itu apa sih teman-teman? Yang pertama adalah penilaian terhadap itikat atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Informasi diperoleh dari kalangan perbankan ataupun asosiasi perusahaan. Jadi dilihat dulu nih apakah si nasabah tersebut apakah memiliki kemampuan untuk membayarnya gitu, bisa dilakukan wawancara dengan keluarganya mungkin,
dengan keluarga jauhnya, dengan tetangganya itu berada pada tahap karakter ya, teman-teman. Nah, ini juga dapat diperoleh dari kalangan perbankan atau asosiasi perusahaan gitu ya. Kalau konteksnya yang meminjam uangnya itu ada organisasi perusahaan gitu ya. Kemudian apa capacity nih? Capacity adalah kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, penyediaan dana, membangun proyek, menjalankan usaha, menghasilkan produk, menjual produk, dan juga membayar kewajibannya. Nah, pada tahap ini, analis kredit itu melihat kapasitas dari si pemberi uang, peminjam uang, gitu ya. Apakah teman-teman itu mampu memiliki kapasitas untuk membayar uang, membayar kreditnya kembali? Misalnya kalau teman-teman itu bukan seorang seorang wirausaha, dicek nih laporan keuangannya dari proses laba bersihnya bagaimana, dilihat dulu apakah menguntungkan atau tidak gitu ya. Apakah di dalam usahanya itu ke depannya apakah diprediksi apakah maju atau tidak gitu ya. Karena kan akan sesuai dengan sejalan dengan kemampuan teman-teman untuk membayarkan utangnya ke perbankan gitu ya. Kemudian kapital nih, kapital itu ada modal usaha yang tersedia dalam perusahaan karena tidak semua kebutuhan dana disediakan oleh bank. Nah, modal sendiri yang disediakan nasabah disebut debt to equity ratio. Jadi kalau teman-teman ingin membangun bisnis gitu ya, dilihat dulu nih apakah modal usahanya itu apakah full fokus di 100% diberikan oleh perbankan atau tidak. Nah, karena perbankan juga akan menilai nih, apakah jika modalnya pure diberikan oleh perbankan, berarti kan secara kapasitas modal, kapital teman-teman itu tidak baik juga ya. Maka dari itu idealnya kalau teman-teman ingin berusaha ya tentunya haruslah dikeluarkan kapital modal sendiri ya teman-teman di samping dari kapital yang diberikan oleh pihak perbankan gitu ya. Kemudian nih ada aspek kolateral. Kolateral itu adalah anggunan jaminan yang diserahkan peminjam debitur kepada pihak bank sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Dari segi bank anggunan ini menciptakan prinsip kehati-hatian dari bank, menghadapi kemungkinan gagalnya usaha nasabah, mendorong agar usaha nasabah berusaha dengan serius, membandingkan biaya bila nasabah tidak kewajibannya. Nah, teman-teman jika ingin meminjam kepada bank itu, bank juga harus dalam meminjamkan uangnya itu harus merasa teriyakini juga ya teman-teman. Jangan sampai bank memberikan uang itu nantinya akan menimbulkan kerugian. Jadi pihak banknya juga harus benar-benar memperhatikan aspek kolateral dari teman-teman gitu ya. Untuk itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak perbankan biasanya harus teman-teman itu jika meminjam kepada bank itu harus mengajukan jaminan atau agunan gitu ya. Misalnya sertifikat BPKB motor, sertifikat BPKB mobil, sertifikat rumah gitu ya. Maka jika pada suatu hari teman-teman itu jika gagal membayar kredit, maka dari jaminan itu dapat menjadi jaminan yang teman-teman diserahkan kepada perbankan itu dapat menjadi suatu jaminan agunan dari pihak perbankan gitu ya. Maka dari itu teman-teman jika ingin meminjam bank ya harus hati-hati karena harus dijaminkan dari pihak teman-teman juga gitu ya, karena pihak bank juga tidak ingin merasa terrugikan dengan teman-teman gagal membayar kreditnya gitu ya. Kemudian ada condition of economy, karena kredit menyangkut proyeksi di masa yang akan datang, maka kondisi perekonomian itu juga harus dianalisis. Misalnya kondisi sektor industri terkait, misalnya kalau yang meminjamnya itu sebuah korporasi perusahaan, maka harus dilihat dulu nih perusahaan tersebut apakah kedepannya prospeknya baik atau tidak gitu. Dari pihak perbankan juga akan menilai seperti itu, misalnya seperti itu ya. Kemudian ketergantungan terhadap bahan baku gitu ya. Nah, jika suatu perusahaan ingin membangun suatu bisnis, membangun atau mengembangkan usahanya dengan meminjam kredit perbankan, nah pihak perbankan juga melihat nih perusahaan tersebut sejauh mana ketergantungannya dengan bahan baku dasar dari untuk memproduksi di perusahaan tersebut. Nah, jika misalnya ketergantungan terhadap bahan bakunya itu sangat tinggi, maka pihak bank juga akan lebih hati-hati dalam memberikan kreditnya. Maka karena jika misalnya ketergantungan terhadap bahan baku tinggi, maka kan akan lebih harus lebih diperhatikan dalam menjalankan aktivitas organisasi atau perusahaannya, karena pada tadi sangat ketergantungan terhadap bahan baku dan juga prospek dalam menghadapi kerugiannya juga cukup besar juga ya. Kemudian ada peraturan pemerintah itu mengenai kebijakan terkait, kemudian kondisi perekonomian regional, nasional dan juga global, kemudian tingkat bunga yang berlaku gitu ya.
Nah, untuk perbankan juga melihat momen-momen tertentu nih, apakah kondisi perekonomian tersebut di negara, suatu negara itu sedang baik atau tidak. Misalnya kalau sedang tidak baik, maka akan di-stop dulu nih atau dikurangi dulu nih pemberian kredit. Seperti sekarang ya, zaman pandemi, pastinya pihak-pihak perbankan juga akan sangat hati-hati dalam memberikan kredit ya teman-teman, karena dengan status perekonomian yang menurun dikarenakan kebijakan PPKM gitu ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu. Itu merupakan aspek penilaian yang 5C tadi ya, teman-teman. Kemudian secara teknis, aspek tadi yang dianalisis juga ini ada aspek yuridis, pemasaran, aspek teknis, dan juga aspek manajemen. Nah, aspek yuridisnya itu dilihat dulu, misalnya teman-teman ingin berwirausaha, izinnya bagaimana, badannya, usahanya bagaimana, adakah perizinan-perizinan, nah seperti itu ya. Kemudian aspek pemasarannya, teman-teman jika ingin membangun suatu bisnis, bagaimana sih aspek pemasaran dari produk yang teman-teman akan jual? Apakah saingannya banyak atau tidak? Nah, pihak perbankan itu sampai ke sana ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi terhadap kemampuan teman-teman dalam membayarkan kreditnya kepada perbankan kembali gitu ya. Jadi harus dilihat dulu pangsa pasar dari perusahaan teman-teman itu sebagaimana gitu. Apakah menjanjikan gitu ya? Apakah banyak pasarnya, konsumennya banyak, maka kalau konsumennya banyak, kemudian pangsa pasarnya luas, kemudian dari kualitas produknya bagus, maka bank itu tidak ragu-ragu meminjamkan uangnya kepada teman-teman gitu ya. Gitu. Kemudian aspek teknis, lokasi, proses produksi, transportasi, kemudian aspek manajemen, struktur organisasi, sistem dan prosedur gitu ya. Nah, bank itu sampai ke sana ya teman-teman, melihat nih lokasi usaha dari teman-teman itu apakah strategis atau tidak. Tentunya kalau strategis itu kan dari segi penjualan juga akan berpengaruh ya teman-teman. Dengan tentunya secara tidak langsung jika teman-teman berwirausaha di tempat yang lebih strategis, maka dari segi penjualan juga akan meningkat gitu ya secara tidak langsung, karena berpengaruh terhadap konsumen yang akan membeli produk teman-teman jika tempat usahanya yang strategis gitu ya. Kemudian itu dari secara teknis aspek kredit yang dianalisis ada yuridis, pemasaran, teknis, dan juga manajemen. Kemudian ada aspek keuangan juga nih dinilai nih teman-teman, data-data laporan keuangan perusahaannya dilihat dulu, data keuangannya bagaimana, laba ruginya bagaimana, neraca arus kasnya bagaimana, apakah mengalami keuntungan atau tidak, apakah penjualannya besar atau tidak, apakah penjualan itu atau keuntungan itu lebih besar dari cost operation-nya atau tidak gitu ya. Dinilai dulu data-data keuangan dari teman-teman. Untuk itu ada, jika teman-teman ingin mengajukan peminjaman berbentuk untuk usaha, pasti akan diminta laporan keuangan oleh perbankan gitu ya. Kemudian ada aspek sosial dan ekonomis, ada kesempatan kerja, penggunaan bahan baku lokal, impor, menghasilkan penghematan devisa, penerimaan pajak, tax holiday, subsidi dari pemerintah, pemerintahan usaha, dan juga dampak lingkungan. Ini dilihat juga dari aspek sosial ekonomisnya, apakah perusahaan teman-teman itu berdampak sosialnya baik atau tidak gitu. Jika tidak ya pihak perbankan juga tidak akan memberikan kredit kepada teman-teman ya. Jadi dari segi dampak lingkungan juga, apakah perusahaan atau organisasi atau wirausaha yang dibangun oleh teman-teman itu menghasilkan dampak lingkungan yang buruk atau tidak. Jika buruk, pasti kan tentunya akan menimbulkan konflik ke depannya gitu ya. Pastilah jika menimbulkan konflik ke depannya akan secara pengembalian uang yang secara kredit juga akan bermasalah gitu ya. Karena menimbulkan konflik-konflik seperti konflik lingkungan maupun konflik sosial gitu. Nah, perbankan hampir ke sana ya teman-teman memperhatikannya. Kemudian jenis-jenis kredit nih ada beberapa, ada dilihat dari aspek kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan juga sektor usaha. Nah, dari kegunaan itu seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, ada kredit investasi, ada kredit modal kerja, dan juga ada kredit konsumtif kegunaannya. Ada kredit investasi dan juga kredit modal kerja gitu ya. Kemudian berdasarkan tujuan, ada kredit produktif, ada kredit konsumtif, kredit perdagangan. Kredit produktif itu kredit yang diperuntukkan uang dananya untuk diusahakan kembali gitu ya, untuk diproduksi kembali untuk menghasilkan laba yang selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, ada kredit konsumtif. Nah, kredit konsumtif itu kredit yang digunakannya langsung untuk kebutuhan konsumtif seperti mobil, pembiayaan mobil, motor, pendidikan, pernikahan, pembangunan rumah gitu ya teman-teman. Nah,
Selanjutnya ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan itu untuk sebagai modal dalam suatu proses perdagangan yang dilakukan oleh nasabah, gitu ya teman-teman. Kemudian berdasarkan jangka waktu ada kredit jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, kemudian kredit jangka waktu panjang. Kemudian ada jaminannya, kredit dengan jaminan, kredit tanpa jaminan, gitu ya. Biasanya kalau kredit dengan jaminan itu kredit yang berdasarkan dari kredit yang secara produktif ya teman-teman, yaitu kredit usaha misalnya. Kredit komersial itu memerlukan jaminan karena pastilah yang diberikan kredit yang diberikan oleh banknya juga atau yang diajukan oleh pihak nasabahnya juga itu terbilang tinggi, gitu ya. Kemudian berdasarkan sektor usaha ada untuk kredit pertanian, ada kredit peternakan, kredit pertambangan dan juga kredit profesi. Nah, ini merupakan sektor usaha yang yang biasanya menggunakan jasa kredit perbankan gitu ya untuk mengembangkan usahanya gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung membahas tentang pengadaan jaminan atau agunan gitu. Jaminan dan juga agunan yang diberikan yang diserahkan teman-teman kepada pihak perbankan sebagai jaminan jika di kemudian hari terdapat gagal bayar yang dilakukan oleh teman-teman atau dilakukan oleh nasabah gitu ya. Nah, kredit penjaminan unsecured loan itu dapat berupa harta fisik seperti persediaan tanah, gedung, mesin, saham, atau jaminan pembayaran pihak ketiga. Kemudian kredit tambah jaminan atau berdasarkan kepercayaan, gitu ya. Di sini kredit penjaminan itu bisa dilihat dari sertifikat rumah atau akte rumah, kemudian bisa juga BPKB motor, BPKB mobil, tanah, sertifikat tanah itu berupa harta fisik yang berbentuk fisik ya teman-teman. Kemudian ini juga akan selarah dengan peminjaman yang diberikan oleh perbankannya juga gitu. Jika misalnya sertifikat tanah yang dalam agunannya itu di dalam penilaian itu berjumlah 1 miliar misalnya sertifikat tanah tersebut, maka dari pihak bank juga akan meminjamkan uangnya sama dengan sertifikatnya itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada kredit tanpa jaminan atau tanpa agunan, banyak ya sekarang teman-teman ya pihak perbankan atau lembaga finance yang memberikan kredit tanpa jaminan, tapi secara tidak langsung ini dalam proses analisis kreditnya sangat ketat ya teman-teman karena tidak ada agunan yang dijaminkan oleh pihak nasabah kepada pihak perbankan gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu jangka waktu ikatan. Ini ada jangka pendek kurang dari 1 tahun digunakan untuk kredit modal kerja, bridging loans dan juga bank overdraft. Kemudian ada jangka menengah dan juga panjang itu selama 1-7 tahun digunakan untuk investasi, kredit ekspor barang dan juga modal. Nah, bahkan kalau kredit penggunaan KPR itu bisa lebih dari 15 tahun ya, teman-teman. Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Itu dinilai juga dari kesanggupan nasabah untuk membayar angsuran, gitu ya, teman-teman. Kemudian ini ada sektor usaha yang menggunakan kredit, ada kredit real estate atau perumahan, kredit perdagangan dan industri, kredit perorangan, kredit perhatian, kredit lembaga keuangan, dan juga kredit lain-lain. Nah, ini hampir sama dari proses analisis kreditnya berdasarkan dari 5C tadi ya, teman-teman, dan juga berasal dari 7P tadi. Lihat dulu nih kesanggupan dari nasabah tersebut dalam membayar pinjamannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada berdasarkan status hukum debuter, kredit berdasarkan status hukum debuter. Nah, kredit itu bisa ada kredit korporasi dan juga kredit perorangan dan juga kredit konsumen. Nah, kalau kredit korporasi itu yang meminjamnya itu berbentuk perusahaan atau organisasi ya teman-teman. Nah, juga di sini ada perusahaan non-bank, perusahaan perdagangan surat berharga, bank dan lembaga keuangan. Kemudian kalau kredit perorangan itu lebih kredit yang mengajukan kreditnya itu bersumber pada individu gitu ya. Di sini ada perorangan yang menerima fasilitas kredit seperti kredit kendaraan dan juga kartu kredit. Kredit kendaraan itu ada kredit motor, mobil itu ya. Sedangkan kalau kredit korporasi itu lebih kepada kredit untuk membangun usaha dalam level dalam level kredit yang sangat besar ya teman. Kemudian dari segi agunannya juga itu ada surat berharga, ada sertifikat-sertifikat gitu ya. Maka dari kredit korporasi itu karena peminjamannya itu yang diberikan oleh bank itu sangat besar, kemudian sejalan dengan pengajuan yang dilakukan oleh debiturnya itu juga cukup tinggi, maka dari proses analisis kredit itu harus benar-benar dilakukan dengan baik gitu ya teman-teman. Kemudian agunan yang dijaminkan
agunan dan juga jaminan yang dijaminkan oleh pihak debitur itu harus sesuai atau menutupi jika suatu saat debitur tersebut mengalami gagal bayar gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kredit macet. Kredit macet itu pasti teman-teman pada tahap terakhir ya. Pastilah nasabah tersebut ada yang mampu membayar secara lancar maupun tidak. Nah, jika tidak mampu membayarkan angsurannya atau kreditnya secara tidak lancar, itu dapat dikatakan sebagai kredit macet atau kredit bermasalahnya. Apa sih yang salah dari ini unsur penyebab kredit macet? Jadi pihak perbankan mungkin ya. Misalnya kurang teliti dalam proses analisis kreditnya, kemudian analisis kreditnya tidak objektif. Pastilah di dalam kredit itu ada permainan juga ya teman-teman, oknum-oknum yang misalnya seorang analisis kredit itu karena dituntutan target pemasar atau target yang ditargetkan, maka dari proses analisis kreditnya itu ya udah dibaikin aja semuanya gitu ya, agar targetnya tercapai, target penjualannya tercapai, penjualan kreditnya tercapai gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan kredit macet gitu ya. Kemudian dari pihak nasabahnya juga ada unsur tidak kesengajaan dan juga unsur kesengajaan. Kesengajaan misalnya kalau unsur ketidaksengajaan, misalnya usahanya bangkrut gitu ya. Kemudian misalnya ada permasalahan dalam menjalankan usahanya. Kemudian adanya suatu permasalahan dalam menjalankan suatu usaha sehingga menimbulkan tidak mampu membayarkan kreditnya kepada pihak perbankan gitu ya. Kemudian ada unsur kesengajaan juga, misalnya saya nih tidak akan membayar nih, tidak membayar pihak angsuran nih. Itu merupakan kesengajaan dari debitur itu sendiri gitu ya. Itu merupakan bagian dari yang menyebabkan kredit macet ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara upaya untuk penyelamatan kredit macet tersebut? Yang pertama ada rescheduling, recondition, dan juga restructuring. Nah, rescheduling itu memperpanjang waktu kredit, kemudian memperpanjang jangka waktu angsuran. Nah, untuk melakukan kelima tahap ini, yang pertama harus melakukan suatu suatu negosiasi dulu ya antara pihak bank dan juga pihak nasabah. Apakah perlu dilakukan rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi atau penyitaan jaminan. Itu tergantung dari tahap negosiasi yang dilakukan oleh nasabah dan juga pihak perbankan gitu ya. Misalnya kalau nasabah ini ada itikat baik nih dalam membayar kredit. Nah, si nasabah tersebut mengajukan rescheduling nih, misalnya memperpanjang jangka waktu kreditnya atau memperpanjang jangka waktu angsurannya atau memperkecil jumlah pembiayaan angsuran per bulannya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit tersebut gitu ya. Kemudian ada tahap kedua ada reconditioning, kapasitas bunga, penundaan pembayaran bunga, penundaan suku bunga, pembebasan bunga. Ini yang ada 4 ya. Intinya si pihak nasabah tersebut mengajukan reconditioning, yaitu bunga atas peminjaman uang tersebut dinegokan nih, apakah dibebaskan gitu, apakah diturunkan suku bunganya, apakah ditunda terlebih dahulu untuk membayar bunga tersebut. Nah, itu tergantung dari proses negosiasi antara pihak nasabah dan juga pihak perbankan gitu ya teman-teman. Kemudian ada restructuring, penambahan jumlah kredit dan juga penambahan equity, dan juga ada kombinasi dari ketiga tersebut. Kemudian ada penyitaan jaminan. Nah, ini tahap terakhir jika upaya penyitaan kredit rescheduling, restructuring, kombinasi tidak berjalan dengan baik, maka tahap terakhir ada penyitaan jaminan atau anggunan teman-teman yang dijaminkan kepada pihak perbankan. Jadi mau tidak mau teman-teman misalnya kalau meminjam uang dengan anggunan rumah, tapi teman-teman gagal membayarkan jaminannya, membayarkan angsuran tiap per bulannya, maka setelah melalui tahap keempat ini, rescheduling, restructuring, dan kombinasi, teman-teman masih tetap tidak mampu membayar cicilan, maka tahap terakhir adalah penyitaan jaminan oleh pihak perbankan, gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman masuk ke dalam tahap kelima ini ya, teman-teman jangan sampai gitu. Nah, mungkin itu perkuliahan hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Jangan lupa nanti video ini akan diupload di YouTube. Kemudian mohon untuk dikomentari dengan baik dan juga disebutkan nama dan juga NPWP sebagai bentuk kehadiran dari teman-teman gitu ya.
Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.